Shalom Shiloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau itu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Belum kedengaran nih suaranya nih. Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, yang masih rebahan, ayo berdiri. Yuk. Kalau duduk ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yuk, kita mau siapin hati. Di hari ini kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Yang masih tiduran, ayo dong. Paling nggak duduk dong. Yang masih sama makan, letakkan dulu makannya. Yuk, kita mau konsentrasi, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, khusus edisi yang kali ini nanti ada kuisnya ya. Nanti adik-adik perhatikan dari awal sampai akhir, ada beberapa pertanyaan yang jawabannya ya di situ deh. Nanti adik-adik harus perhatikan benar-benar apa ya jawabannya. Nanti ada pasti ya. So, hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mungkin agak berbeda dari yang kemarin-kemarin. Karena tahu nggak hari ini hari apa? Tahu nggak? Memperingati apa? Hari apa ya hari ini? Hari apa? Hari Minggu ya pastinya ya. Tapi kita sedang memperingati satu hal nih. Kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tentang apa ya? Nah, tunggu aja yuk. Sebelum kita nanti kemana-mana, yuk hari ini kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk, tutup mata semuanya, kita mau berdoa. Yuk, kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami. Hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa. Di rumah kami masing-masing, kami menyediakan hati, kami menyediakan pikiran kami untuk kami menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami diberkati, kami akan diubahkan seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, semuanya katakan? Amin. Semuanya katakan? Amin. Oke, adik-adik, bosan gak di rumah terus? Mungkin bosan gitu kan ya. Tapi percayalah, dalam segala situasi Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Nyanyi sama-sama ya sama kakak yang di sini. Kita mau katakan Bapa kita itu baik. Amin. Sekali lagi ya, biar musik mainkan lagi ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk sama-sama bareng kakak katakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Katakan Kau selalu. Engkau Allah yang baik Tuhan kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Yuk katakan dari awal. Katakan Bapa-Ku. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku cinta. Ayo kakak aja, angkat tangan sama-sama katakan. Aku memujimu
waktu di gereja kita gampang buat nyembah Tuhan, kita gampang ngangkat tangan dan sebagainya. Nah di rumah, ayo jangan malu-malu. Mungkin malu sama mbak, malu sama papa, malu sama mama. Yuk jangan biarkan ya. Hari ini kalau kita mau menyembah Tuhan, yuk angkat tangan sama-sama bareng sama kakak. Enggak lama dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyi yuk. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Yuk sama-sama angkat tangan, sama-sama katakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Katakan dengan lembut, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kami anak-anak-Mu datang Tuhan dan mengucap syukur, mengatakan Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Yuk sambil tutup mata ya adik-adik, yuk sama-sama katakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik ya adik-adik. Apapun yang sedang terjadi, Dia tetap Tuhan yang baik. Nah, hari ini kakak mau ngomongin sesuatu nih. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah ini dia. Yuk yang di depannya sudah siap Alkitab, kita buka sama-sama. Yang belum, ayo kakak tunggu 1 menit. Cepet. Ambil Alkitabnya, kita mau buka Alkitab sama-sama. Sudah ketemu? Yuk coba lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Yang masih belum ketemu, ayo cari. Wah, kita mau siap-siap nih. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-11. Kakak bacain ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Yesus naik ke surga." Oh, nah gini nih adik-adik ceritanya. Waktu itu di Bukit Zaitun ada 500 orang murid-murid Yesus. Kan dari 12, nah ternyata sudah banyak nih murid-muridnya yang gak selalu bersama-sama dengan Yesus. Kira-kira ada 500 orang. Nah 500 orang ini ada di Bukit Zaitun bersama Yesus. Waktu Yesus ngomong, tiba-tiba Yesus itu melayang, tiba-tiba naik terangkat ke surga. Gak dikerek, gak pakai jet, tiba-tiba Yesus naik ke surga. Teman adik-adik bisa bayangin, yang 500 orang itu kayak apa? Doplong, wah mereka bengong. Loh Yesusnya kok naik, loh Yesusnya kok naik. Sampai kecil banget, sampai hilang. Waktu kepala mereka masih lihat ke langit, tiba-tiba di tengah mereka sudah ada 2 orang malaikat. Lucu sekali, Yesusnya naik ke surga, mereka bengong. Ternyata di tengah-tengah mereka ada 2 orang malaikat. Nah adik-adik, Yesus itu yang naik ke surga, satu saat akan turun kembali menjemput kita. Nah, satu pertanyaannya, adik-adik siap gak kalau misalnya Yesus datang yang kedua kali? Dia yang naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Kapan? Gak tahu, kakak juga gak tahu. Tetapi ada satu syaratnya. Masihkah adik-adik percaya sama Tuhan Yesus? Masihkah adik-adik hari ini setia kepada Tuhan Yesus? Nih kakak punya satu cerita ya. Satu saat ada seorang anak kira-kira umur 11 tahun ya. Soalnya di sini masih berumur 11 tahun. Coba ya kakak di situ ya, mungkin adik di situ. Nah, tiba-tiba satu saat ketika dia tidur, adik ini yang berumur 11 tahun ini tiba-tiba dia dikasih mimpi sama Tuhan. Nah, di mimpinya dia tuh melihat dia tuh berdiri di satu barisan yang panjangnya panjang banget, ya kan? Dia ini bingung, loh kok saya ngantri apa ya? Antri sembako atau antri nonton bioskop? Gak tahu, ya kan? Tapi dia ikut ngantri di situ. Dan di situ tiba-tiba dia lihat di antrian itu ada malaikat-malaikat yang berjaga-jaga. Loh, apa ini malaikatnya berjaga-jaga? Terus adik ini terus jalan sampai di ujungnya tiba-tiba adik ini melihat, anak kecil ini melihat. Ternyata di ujungnya ada malaikat, di depan malaikat itu ada satu timbangan. Dan setiap orang yang antri ternyata ditimbang di situ. Loh lucu ya. Dan anak ini mulai, kok ditimbang kenapa ya? Tiba-tiba malaikatnya itu mencatat gini. Ya cukup berat, masuk. Terlalu ringan, keluar. Dan yang keluar ternyata harus masuk ke neraka. Wah, adik kecil ini kaget, deg-degan. Karena dia pikir, aku kan ringan sekali, aku kan belum berat. Di depannya dia kebetulan ada om-om yang gendut banget gitu kan. Dia jalannya aja blok gitu kan. Nah, si om ini dengan bedanya, aku pasti masuk nih, aku pasti masuk ini gitu kan. Akhirnya sampailah om yang di depannya dia ini berdiri di atas timbangan. Malaikat berkata, ayo om, berdiri di atas timbangan. Siap Kat. Wah, siap malaikat gitu kan. Nah, ketika dia berdiri, yang mengagetkan ternyata malaikatnya berkata, terlalu ringan, keluar. Omnya syok, omnya kaget. Loh, saya badannya sebesar ini masih terlalu ringan. Kok bisa? Itu kan dia diseret sama malaikat yang lain keluar dari antrian itu. Nah, adik kecil ini deg-degan sekali, ya ampun. Omnya aja yang berat seperti itu aja dibuang, apalagi saya gitu kan. Ketika adik kecil ini sampai depan timbangan, malaikat berkata, ayo dek, masuk, berdiri di atas timbangan. Sambil gemetaran adik ini berdiri di atas timbangan. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba malaikat berkata, cukup berat, silakan masuk. Wah, plong banget ini adik kecil. Tapi sambil bertanya-tanya, kok aku bisa masuk ya? Kok aku bisa masuk ya? Dia tanya sama malaikatnya, malaikat,
Yang tadi om-om itu kok enggak masuk, aku kok masuk. Yang ditimbang ini berat apa sih? Gitu kan. Ternyata yang ditimbang itu bukan berat badan. Kalau berat badan, wah kakak pasti masuk. Kak Yura, oh masih masuk. Wah masih masuk. Pasti masuk semua ini. Ternyata yang ditimbang apa? Ternyata yang ditimbang adalah berat badan rohani. Berat rohani kita. Siapa yang masih setia sama Tuhan, selama nggak ke gereja masih doa, angkat tangan. Ayo, ada yang bolong ya? Iya. Siapa yang masih setia baca Alkitab? Satu ayat aja masih baca? Ayo adik-adik, hari ini kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Terus yang harus kita lakukan apa, Kak? Yang harus kita lakukan, tetap kerjakan yang terbaik. Tetap setia, tetap berdoa. Dan nanti nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan menjemput kita. Dia akan datang di atas awan dan kita melihat, wow, Yesus yang luar biasa itu datang. Dia yang naik ke surga akan kembali turun. Nah, yuk selesai bagian pertama. Bagian kedua apa ya? Sebelum kita ke bagian kedua, yuk kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita menyembah Tuhan sama-sama sekali lagi. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lagi sama-sama ya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yuk nyanyi sama-sama ya adik-adik, katakan oleh karena jadi bagiku. Mari katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi ya adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sampai nanti Tuhan datang, yuk terus sembah Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kakak di sini berdoa buat adik-adik, juga buat kakak sendiri. Kita selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kita siap. Kapan Kak? Gak tahu. Kakak juga nggak tahu. Tapi dari tanda-tandanya sudah semakin dekat. Jadi adik-adik yang di rumah, yang hari-hari ini lagi bolos-bolosnya baca firman, lagi bolos-bolosnya doa, lagi bolos-bolosnya nyembah Tuhan, hari ini kakak ajak kembali kita datang untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kalau perlu tutup mata aja. Kita mau katakan ku sembah Kau Tuhan selamanya. Tuhan Kau ajaib bagiku. Yuk angkat tangan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku
biasa sekali. Nah, hari ini kakak akan terusin cerita kakak. Tadi bagian yang pertama ada satu pertanyaan besar buat adik-adik, juga buat kakak sendiri. Are you ready? Apa kalian siap kalau Tuhan datang kembali yang kedua? Nah, yang kedua ini, kalau Yesus sudah naik ke surga, lah terus kita ditinggal dong. Kita sama siapa? Kan Yesusnya luar biasa. Gak ada lagi yang bisa bikin mujizat dong kalau Yesusnya naik ke surga. Enggak, ternyata adik-adik ada satu ayat firman Tuhan. Nih, sebentar ya. Nah, kakak bacain di Yohanes pasal 14 ayat 16. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat 16. Kakak bacain ya. Dan aku di sini siapa? Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kakak nggak bisa panjang-panjang. Nah, satu pertanyaan aja. Penolong itu siapa sih? Penolong itu siapa? Penolongnya adalah Roh Kudus. Setelah 3 hari Yesus dikubur, 40 hari kemudian Yesus masih ada di muka bumi. Dan setelah itu Yesus naik ke surga, dilihat oleh 500 orang itu. Nah, setelah 500 orang ini melihat Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Ternyata 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Dia itu adalah penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong. Penolong itu kayak apa sih? Jadi ini. Hari ini adik-adik pasti lebih kenal namanya Avengers. Kata pasti tahu dong. Kalau disuruh sebutin, bisa sebutin berapa? Berapa ya? Banyak. Mbak Yura berapa? Coba. Yang paling terkenal siapa? Iron Man. Yang paling ganteng siapa? Spider-Man. Oh, Spider-Man. Ah, kalau saya sih lebih suka Thor, gendut tuh. enggak. Nah, ini adik-adik. Coba bayangin kalau setiap hari adik-adik disertai sama Iron Man sama Thor. Kak Yura disertai sama itu laba-laba. Coba bayangin, keren nggak? Wow, kalau ada yang ganggu kita, wah, yang ganggu, wah, nggak bisa apa-apa. Coba bayangin adik-adik. Hari ini Tuhan sediakan seorang penolong yang luar biasa. Dan dia berjanji itu akan menyertai kita sampai kapan? Selama-lamanya. Wow, hari ini bayangkan kalau ada seorang pribadi yang luar biasa yang bersedia berjalan bersama kita. Kerennya kita kayak apa coba? Adik-adik, kalau hari ini Tuhan tawarin, mau nggak Tuhan kasih penolong buat adik-adik? Adik-adik pasti jawabnya mau nggak? Mau dong. Mau. Bayar nggak sih Kak Yura? Kayaknya enggak deh. Bayar nggak? Enggak. Gratis adik-adik. Roh Kudus itu diberikan gratis. Syaratnya cuma satu. Siji. One. Apa? Haus dan rindu. Ya, itu 2 ya ternyata sama. Haus dan rindu itu 1. Ya. So adik-adik, hari ini kakak mau selesaikan dengan ini. Ya. Kakak mau kenalkan satu orang pribadi. Pribadi ini bernama Roh Kudus. Roh Kudus itu memang gak kelihatan, tapi dia bisa berbicara buat adik-adik. Nanti di lain waktu mungkin ada kakak-kakak guru yang jelasin lebih lagi. Dia akan menolong adik-adik dikala adik-adik dalam kesusahan, dikala adik-adik dalam satu masalah. Penolong itu akan selalu hadir. Bahkan gak perlu ada masalah pun, Roh Kudus itu selalu mau datang buat adik-adik. Amin. Nah adik-adik, Roh Kudus itu bisa sedekat yang bisa kita mau. Bahkan Roh Kudus itu bisa jadi the best friend we have. Sahabat terbaik yang bisa kita miliki. Sekian tahun yang lalu, kakak punya pengalaman yang unik dengan seorang pemimpin. Ya. Kakak sekelas, teman sekelas, teman juga teman satu kos. Dan dia membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Setiap kali teman kakak ini pulang dari sekolah, dia nggak akan langsung makan, dia nggak akan langsung apa-apa dulu. Dia akan tutup kamar, masuk kamar, punya doa. Dia cerita, Roh Kudus, aku tuh tadi gini, Roh Kudus aku tuh gini, di sekolah tuh aku gini, Roh Kudus ini. Dan satu saat, waktu tuh kakak masih belum sungguh-sungguh. Si temennya kakak ini sudah doa, yang kakak masih, udah makan dan sebagainya.
Sampai satu saat, tiba-tiba teman kakak ini berkata, Bram, aku nemuin Roh Kudus tadi tuh, Roh Kudus bicara. Hah, beneran? Tadi tuh ngomong gini nih, luar biasa sekali. Kok bisa ya? Dan sejak itu kakak juga ketarik. Nah hari ini ada satu yang luar biasa. Tuhan tuh bukan Tuhan yang jauh, tapi Roh Kudus itu, Tuhan Roh Kudus itu bisa jadi Tuhan yang dekat buat adik-adik. Adik-adik mau nggak hari ini berkenalan pribadi dengan Roh Kudus? Kalau mau, yuk kita mau sama-sama buka hati kita. Gak usah tengok kanan, tengok kiri, gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat juga apa yang di sekitar kita. Mau gak hari ini ngomong gini sama Roh Kudus? Roh Kudus, aku mau kenal Engkau. Roh Kudus, aku mau kenal Engkau. Jangan biarkan pikiran kita melayang-layang, tapi ngomong sama gini, Roh Kudus, aku mau kenal Engkau. Kakak mau kenalin satu lagu. Lagunya pendek sekali ya, tapi lagu ini luar biasa. Dia adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Dia adalah sahabat sejati. He is my best friend. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa, kenalkan pribadi-Mu. Roh Kudus, kenalkan pribadi-Mu. Buat adik-adik yang saling melihat, buat mereka yang haus, buat mereka yang rindu. Biar hari ini ada satu perjumpaan pribadi denganmu Roh Kudus. Aku mau kenal Engkau Roh Kudus. Aku mau bertemu dengan Engkau Roh Kudus. Katakan my best friend. My best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit. Katakan lagi my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Adik-adik, hari ini sedang melihat tayangan ini. Kalau adik-adik benar-benar rindu untuk kenal pribadi Roh Kudus, hari ini kakak tidak bisa cerita banyak, tapi kakak punya pengalaman pribadi. Kakak pernah dengar suaranya, kakak pernah dituntun oleh Roh Kudus. Dan ya, Roh Kudus itu nyata. Surga itu nyata, Roh Kudus itu juga nyata. Tapi neraka itu juga nyata. Hari ini kakak tantang adik-adik. Mau gak adik-adik siap? Kapanpun Tuhan datang, adik-adik akan berkata, siap Tuhan. Karena adik-adik sampai hari ini setia. Dan hari ini yuk, yang membantu kita siapa? Oh iya, kakak tahu. Kakak juga sering malas, kakak juga sering bolong. Tapi ada Roh Kudus yang selalu bisa menolong kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu bisa menolong kita untuk tetap berkenan kepada Bapa. Kapanpun Yesus datang, adik-adik dan kakak akan selalu berkata, siap. Amin. Yuk hari ini pejamkan mata, kita akan nyanyikan sekali lagu ini, dan setelah ini kita berdoa, hidupkan doa kakak ya. Yuk katakan sama-sama, my best friend, Holy Spirit. Sama-sama nyanyikan lagu ini adik-adik, my best friend. My best friend, Holy
coba berhubungan dengan Tuhan. Katakan pada Roh Kudus, Roh Kudus, aku mau kenal Engkau. Roh Kudus, aku mau kenal Engkau. My best friend, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, yeah. Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi katakan my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panggil dia Holy Spirit, Holy Spirit. Hari ini Tuhan, jadilah my best friend. Roh Kudus, Roh Kudus, jadilah my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi panggil namanya Holy Spirit, Holy Spirit. Hari ini jadilah my best friend. Tetap tutup mata adik-adik, hidupkan doa kakak ya. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, hari ini kami mau untuk berkenalan dengan pribadi-Mu yang luar biasa. dengan pribadi-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, Roh Kudus, perkenalkan perkenalkan diri-Mu. dirimu. Biarkan kami tahu, biarkan saya tahu biarkan saya tahu bahwa Engkau itu Tuhan yang nyata. kalau Engkau itu Tuhan yang nyata. Engkau Roh Kudus yang nyata. Engkau Roh Kudus yang nyata. Engkau Roh Kudus yang bisa berbicara. Engkau Roh Kudus yang bisa berbicara. Engkau Roh Kudus yang sanggup menolong. Engkau Roh Kudus yang sanggup menolong. Dan Engkau Roh Kudus Dan Engkau Roh Kudus bisa menjadi sahabat terbaik saya. bisa menjadi sahabat terbaik saya. Kami mau Roh Kudus. Kami mau Roh Kudus. Kami mau Roh Kudus. Kami mau Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima Hamba berdoa kasih. buat adik-adik yang melihat. Dan biarkan hari ini mereka akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau hari ini kami berkenalan dengan pribadi yang luar biasa itu, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Adik-adik katakan Amin. adik-adik satu pesan kakak aja. Yuk mulai hari ini coba kalau waktu nanti malam atau nanti siang atau bahkan setelah ini, coba katakan Roh Kudus, hai. Selamat siang Roh Kudus, selamat malam Roh Kudus, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Dan nanti coba perhatikan, nanti Roh Kudus akan datang menemui adik-adik. Oke, selesai. Nah sebelum selesai, belum selesai. Ada kuis. Nah, oke, kuisnya gini adik-adik. Nanti kakak akan berikan hadiah. Nah, hadiahnya caranya gimana ya? Pakai apa yang ngirimnya ya? Susah. Nah, nanti kalau nanti kita bisa kumpul lagi, kakak akan kasih hadiahnya. Nah, caranya jawab gimana? Nanti buat 3 orang yang menjawab pertama dan benar akan kakak kasih hadiah. Caranya tulis di kolom komentar ya. Ayo cepet ya nanti. Nah, gini, nama adik siapa? Kemudian di bawahnya jawabannya. Nanti ada 3 pertanyaan, langsung jawab 1 apa, 2 apa, 3 apa di kolom komentar. Yang paling cepat 3 adik, 3 anak akan menjawab, akan menerima hadiah.
hadiah. Siap adik-adik? Nah nanti kalau belum bisa ngetik dibantu deh papa mama. Tapi tolong ya papa mama jangan kasih bocoran. Nanti yang jawab hadiah bukan papa mama dong ya kan. Biar adik-adiknya yang dapat hadiah. Yuk, siap ya adik-adik? Let's go. Nah pertanyaan pertama. Siap-siap di kolom komentar langsung diketik ya. Tulis dulu namanya siapa yang mau jawab. Yuk. Here we go. Ya, yuk. 1. Berapa lama Yesus ada di dalam kubur? Wah, gampang ini. Langsung jawab. Yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, setelah Yesus bangkit dari kubur, berapa lama Yesus masih tinggal di bumi ini? Nah, ayo, sebelum Yesus naik ke surga berapa hari? Ayo. Tadi sudah kakak sebutin. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi berkali-kali deh kayaknya kakak ngomong ini. Berapa jumlah orang yang melihat Yesus naik ke surga? Nah, gampang kan? Nah, 3 pertanyaan ini langsung dijawab, langsung diketik. 3 orang yang paling cepat dan yang benar akan mendapat hadiah. Kapan ya? Tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kakak akan bawain hadiahnya. Oke? Nah, jadi demikian sekolah minggu hari ini kita selesai. Yeay! Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap di channel GBDI Siloh. Wah, jamnya jam 9 adik-adik bisa menonton. Oke ya? Akhir kata, bye. Tuhan berkati. God bless.